Jadi mungkin pada sore hari ini saya sebagai tim produksi dari Grabber Chronicle dan juga moderator pada sore hari ini kita lebih santai aja sih. Terima kasih Mas Agung. Yang pertama saya mengapresiasi acara. Saya belum assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengapresiasi acara ini. Bagaimana tentang Grabber Chronicles ini. Kronik itu sebuah peristiwa yang ada di suatu tempat. Karena ini Grabber, ya berarti terkait dengan Grabber ini. Termasuk pertempuran di Cokro itu yang ada beberapa pejuang yang meninggal dari angkatan darat, dari kepolisian ada 6 kalau nggak keliru. Itu tahun 1 Mei 49 terus dari itu. Di Candi Umbul sama tiga ada. Kalau itu udah kasus secang baru. Kalau udah kelewat masuk Grabber itu. Masuk Grabber. Iya, itu ada stasiunnya itu. Jadi di beberapa foto lama Bapak Ibu berangkat itu ada stasiunnya. Itu saya tahun sekitar 10 tahun yang lalu masih ada gundukan tanah di situ. Tapi untuk bekasnya tidak ada. Ada gundukannya ada. Ada bekas untuk misalnya seperti di Candi Umbul yang masih cuma ada. gundukan tanah gitu. Okay. Terus foto lamanya juga ada. Jadi ada 3 berangkal Candi Umbul sebagai semacam tempat wisata sama yang Pagunan itu, yang gede kan yang Pagunan itu. Karena mungkin sana dekat dengan perkebunan kopi. Termasuk keberadaan villa-villa di Rancah, terus di Gunung Keliri ada ya, yang itu dan sebagainya. Dan salah satunya di Banjarsari. Ya. Di Banjarsari. Ya. Nah, terus lagi yang terkait dengan hal lain, sebenarnya kalau melihat kota itu tidak hanya melihat sejarah. Saya bukan sejarawan. Maka saya melihatnya secara populer masyarakat umum. Bagaimana ketika apa yang ada di suatu tempat, suatu wilayah itu kita bisa saling bersama-sama mengangkatnya. Nah, strategi saya ini kalau di Magelang sana, Magelang kota, saya bikin acara-acara dengan tematik tertentu. Misalnya tentang kalau hidup Buddha, saya bikin acara namanya Jelajah Candi gitu. Itu buku tentang, saya lupa judulnya, tapi isinya tentang kayak propaganda tentang Chinese gitu ya. Nah, jadi dia minta kayak donasi, ngumpulin donasi dari pasar iklan dan sebagainya. Ini terus yang bawah ini tentang kertas sigaret. Kertas sigaret itu kertas untuk take away. Yang sekarang viral lagi. Ya, sebenarnya ada beberapa lainnya lagi. Cuma kemarin saya belum sempat mencari karena juga jelas kok repot. Jadi Grabber ini penting. Termasuk bikin rokok. Itu juga penting ya. Ya, gitu rokok dan sebagainya karena ini Grabber ini lahan pertanian, tetapi perusahaan rokok akan sangat gini. Jadi teman-teman kalau lihat di Temanggung, kenapa Temanggung jadi sentra tembakau, tapi di sana tidak sangat sedikit pabrik rokok, lebih banyak di Magelang atau di Kudus. Secara simpel begini. Jadi di wilayah Temanggung itu lebih difokuskan dalam produksi tembakau pertaniannya, bahan baku utama. Ya, bahan baku utama. Di sana ada pabrik rokok, ada pabrik cerutu, tapi mungkin kecil karena tidak mungkin akan membuka pabrik yang besar. Karena tidak selegenda rokok cerut itu. Ada sana yang kalau cerutu kan ada Rizona dan sebagainya. Kenapa ini di satu pabrik pabriknya sedikit? Karena kalau di situ didirikan pabrik besar nanti buruh-buruh yang harusnya menggarap pertanian harus itu tersedot di pabriknya produksi. Maka Kudus itu yang mengambil alih gitu. Ada Chinese camp, ada komplek Cina yang ada yang sekarang terkenal dengan, kita nyebutnya pecinan juga, pecinan juga. Nanti Mas Edi bisa menambahkan. Itu konsisten dari awal peta itu dibuat. Maaf saya merokok ya. Itu ada terus Pak Bu. Berarti itu kan adalah sebuah sejarah penting. Karena mungkin yang lain-lain mau digambar mungkin belum ada ya. Nah yang saya ingat itu di yang di peta ketiga, yang satu kedua itu belum sedetail itu. Bahkan Pakisan itu sudah ada, Sawahan belum ada. Yang dari Keraja, dari Banjarsari. Kemudian baru di 1 Agustus 19 kok 01 itu baru pindah dan adanya distrik Grabber. Berarti kalau secara logika kita berarti distrik itu kan adalah bentuk pemerintahnya.
Oke, kenapa misalnya dulu di Ngasinan? Kalau ini logika saya, nanti bisa didebatkan. Kalau logika saya, ketika di Ngasinan itu dianggapnya yang dulu itu adalah kan kaki gunung dan dia tempatnya landai kan. Tetapi balik lagi ke kepentingan dari ekonomi. Mungkin ada saudara-saudara yang dari Magelang dan sebagainya, kok kayaknya lebih asik di Gerabang ketika Chinese Camp tadi sudah berfungsi. Kemudian yang menjadi bukti bahwa Chinese Camp itu masih ada, kita masih ada yang alumni Sarbini, kan kelihatan muka-mukanya. Itu yang dulu SMP Sarbini itu adalah Tanjung Sari sekarang kan, ya tadi jangan lewat. Dan rumahnya yang sekarang ditempati Mas Junjun. Tinggal 2 ini yang menjadi bukti. Asli itu kemudian sudah dibuka, tapi dikembalikan mirip-mirip aslinya. Enggak gitu, dulu kan nggak ada tangganya ya. Jadi itu kayak lorong ya. Dan ini dulu siswanya kan. Itu jadi kepala sekolah. Jadi dulu itu Pak Bu dan teman-teman semua bahwa Sarbini itu saya pernah masuk, kalau sekali 2 kali itu lurus kayak gerbong kereta kalau kita lihatnya, jadi kanan dan kiri gitu ya kelasnya gitu. Dan kalau masih ada yang ingat, sebelahnya itu ada Gedek Titer yang dibilang mungkin bioskop itu mungkin ya Gedek Titer sebelahnya. Kemudian balik lagi terus kemudian ada juga, nanti coba nyambung ke Mas Wawan tadi, bahwasanya Mas Juju pernah juga bercerita tentang kenapa pecinan itu hilang. Kemudian bisa hanya tersisa peradaban itu 2 itu, terus kemudian yang lain-lain itu kan hancur, terus kemudian dibangun tidak lagi dengan bangunan-bangunan ala kolonial, tapi dibangun dengan rumah-rumah seperti biasa. Itu karena memang juga sudah keterbatasan material dan lain-lain. Itu adalah peristiwa dari Gerabang Bumi Hangus tadi. Mungkin Mas Wawan bisa nambahin di situ. Oke, monggo. Saya belum menemukan data apakah jadi Kabupaten Magelang dulu sebelum ada Kota Magelang itu dibagi dengan beberapa distrik, misalnya distrik Ngasinan, terus ada distrik Probolinggo, distrik Remame dan sebagainya. Ada 6 kalau nggak keliru, termasuk Temanggung ada distrik Prapak, Lempuyangan dan sebagainya. Nah, di Magelang bukan di Kecamatan Kedusanan. Jadi kemungkinan disebut dengan Ngasinan ini karena mungkin pada saat konteks Gerabaknya itu wilayah Gerabak itu belum muncul, mungkin bisa Penamaan. Ya mungkin saja loh, ini masih dugaan karena kasus distrik Bandungan, Kawidanan Bandungan, kalau Bapak Ibu tahu Kawidanan Bandungan itu membawai dalam Kawidanan Bandungan. Jadi bisa aja ini berubah. Termasuk soal Chinese Camp ini. Jadi Chinese Camp ini kan karena orang Chinese itu dibatasi dalam pergerakannya. Mereka hanya diperbolehkan salah satunya tentang perdagangan. Mereka hanya di wilayah kecamatan kecil-kecil gitu. Kalau di sini tadi disebutkan pecinan bisa aja karena mereka hanya bisa berdagang, nggak boleh jadi tentara prajurit, nggak boleh. Apalagi ketika kasus Gegeran Pecinan tahun 1740, pergerakan orang Chinese kan dibatasi hanya di wilayah tertentu. Termasuk di Blabang itu periode tertentu sudah orang Chinese nggak bisa boleh bersih ya harus ke kota. Kenapa demikian? Jadi saat itu orang-orang Chinese harus berkumpul di satu tempat, namanya Pecinan itu. Ada namanya. Artinya sudah dilokalisasi. Lokalisir gitu. Nah sini saya belum tahu, harus cari data. Termasuk misalnya di sini harus dia bahasanya berpindah ke Magelang sehingga dalam. Berarti ini yang di sini kemungkinan Bumi Hangus itu 1949 yang diagresif itu. Ya, agresif militer kedua. Kalau tadi Pak Bu menyatakan bahwa kalau di Blabak ini dibersihin atau kalau di mana Gerabak kemungkinan ya Pak Bu, kalau saya bilang setelah terjadinya itu ada 2 opsi. Yang bertahan itu sampai hari ini punya anak keturunan. Kemudian karena saya mendapatkan cerita tutur itu dari mbah saya, kebetulan saya juga keturunan Chinese juga, itu banyak lari ke Ambarawa, membuat koloni lagi di Ambarawa itu, atau bergabung dengan koloni-koloni yang memang sudah ada.
Jadi sudah ada saudara-saudara, kemudian yang gerabak ini ditarik karena dari keluarga saya sendiri nanti bisa ditambahin itu banyaknya ke arah sana. Misalnya ke Salatiga sepertinya jauh. Itu belum dipublis di media, belum pernah ada di penulisan di buku-buku sejarah juga belum ada. Padahal makam yang ada di Desa Kartoharjo itu bagian dari pemimpin di wilayah Kedung, ya termasuk juga gerabak itu sendiri. Nah, dari sini sebenarnya kalau saya mau menceritakan terkait dengan sejarah Kartoharjo itu sampai sore nggak selesai, karena memang saya sendiri juga banyak unek-unek yang memang harus dikeluarkan dan yaitu saya mau tanya sama siapa karena itu memang sejarahnya belum tertulis gitu. Belum tertulis. Nah, gerabak tahun 1700-an itu kan masuk di wilayah Kedung bagian utara, dalam hal ini masuk wewengkon atau wilayah kekuasaan Keraton Mataram Islam. Nah, kalau kita menggali ke belakang terkait dengan pemimpin di Magelang yang awal pertama Bupati Danuningrat ya. Sebelum Danuningrat itu siapa bupatinya untuk di Magelang? Nah, Danuningrat itu kan bupati pertama Kabupaten Magelang. Nah, sebelumnya itu Magelang itu di bawah kendali siapa? Yang memimpin wilayah Magelang itu siapa? Yang mungkin dalam struktur jabatan setara dengan bupati itu siapa? Nah, itu belum pernah saya lihat artikel atau tulisan-tulisan sejarah siapa sosok pemimpin sebelum era Kabupaten Magelang itu ada. Nah, ternyata kan setelah kita gali dan itu pun kita mengungkapnya dari situs yang ada di desa saya, bahwa salah satu pemimpin Magelang dalam hal ini dulu masuk wilayah Kedung itu ternyata ada di desa saya. Itu bupati. Nah, ini mungkin belum terang dalam buku sejarahnya karena kita menemukan itu dalam literasi di buku keraton. Nah, berarti dulu wilayah Gerabak ini kan menjadi kendali di Kedung sebagai pusat administrasi. Kalau mungkin kalau untuk bupati penguasa wilayah bukan, mungkin untuk administrasi dari kepanjangan tangan dari kekuasaan Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, itu yang itu ternyata juga ada temuan setutur batu candi yang lumayan banyak jumlahnya itu di desanya yang saya tempatin di Desa Kartoharjo, bukan candi umbulnya. Oh, di desanya jenengan? Iya, di Desa Kartoharjo. Itu ada situs. Nah, kalau untuk itemnya itu kan ada patung Durga, kemudian ada Batara Kala, itu ada relief seperti itu, kemudian yang lain berupa pompa-pompa batu candi yang kalau kita kumpulin lumayan. Nah, kita belum tahu apakah di luar candi umbul itu ada candi yang lain di desa saya, kita juga belum berani mengambil kesimpulan. Tapi untuk yang di Kartoharjo tersebut memang dicurigai atau disinyalir bentuknya hampir sama dengan yang di ini atau bentuk candi yang kalau candi umbul ini kan orang nyebut candi, tapi ternyata itu kan pertirtaan kan gitu ya. Nah, kalau yang di Kartoharjo itu menurut jenengan yang sudah melihat bentuknya seperti apa? Untuk motif relief itu mirip ya, sama karakternya sama dengan yang candi umbul. Jadi berarti bisa dibilang umurnya hampir sama. Sama. Itu kayak bagian di kebun warga atau seperti apa? Itu awalnya di pondasi rumah ya, buat pondasi pekarangan. Jadi tadinya kita cuma melihat loh kok ada batu, ada reliefnya. Nah, kita mau ngambil itu saja awalnya. Ternyata itu satu barus joraan itu batu candi semua. Tapi sudah di pekarangan warga. Iya, itu sudah mencoba diselamatkan ya. Sudah di pekarangan dan kita sudah dari pemerintah desa sudah inisiatif kita bawa. Kalau untuk titiknya juga sudah ada. Titik lokasi candi. Nah, kita di Ponegoro ditangkap bla 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 bla. Nah, di Selogender di mana? Balego itu menurut cerita, saya harap bukan dongengnya. Menurut cerita itu adalah tempat pengintaian karena ada
buktinya ada makam-makam di situ itu, bahkan ada kayak Trasmartoyuda dan sebagainya yang ada juru kuncinya yang memang diyakini itu adalah dari anak buah dan sebagainya, pasukan beliau yang memang bertugas mengintai. Itu secara geografis dia tuh ada kayak di punggung kayak di lembah yang dia punya daya tembak langsung itu ke Cokro. Kalau ini menurut saya pribadi ya, melihatnya sendiri ya. Jadi mungkin kalau ada musuh dari sana bisa dipantau tuh lewat CCTV dari arah barat. Itu mungkin tapi hanya penggiat sejarah. Artinya kita orang yang suka dengan sejarah dan kita memaknainya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sejarah. Mungkin orang melihat kita itu orang gila yang kurang kerjaan, tapi emang gila emang. Tapi memang seperti inilah yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan sejarah bangsa, sejarah budaya, sejarah apapun. Nah, sedikit cerita bahwa 21 Januari 2026 saya diundang oleh Mas Agung ke tempat ini, bertutur cerita dengan Mas Cucu, dengan Mas Agung, kita diskusi bagaimana kita membuat semacam gerabak tempo dulu. Terus beliau meminta saya untuk biasanya meriset tentang pertempuran yang ada di gerabak. Agak susah juga, tapi ya kita butuh kerjasama dari semua orang. Apabila nanti ada cerita, ada literasi yang berkaitan dengan gerabak, itu bisa disampaikan ke kami. Intinya adalah ketika saya melihat patung di Margoyoso itu agak Margotomo gitu. belum ganti loh. Gitu. Nah, itu yang bikin nanti marah ya. Gitu. Margotomo agak janggal. Kenapa? Karena di situ ini eranya era TKR. Era TKR itu era 45, 46. Apakah ini berkaitan dengan Palagan Ambarawa? Sedangkan jalur pasukan Inggris ketika diusir dari Magelang ini kan lewat sini, Mas Agus. Nah, kemungkinan juga pencegatan pasukan Belanda, pasukan Inggris itu juga lewat gerabak ini. Karena memang ada ceritanya, Mas, pencegatan di beberapa tempat dari pasukan pejuang kepada pasukan Inggris di beberapa tempat ini. Nah, menurut cerita lagi ada Tugu Cokro gitu. Tugu Cokro itu memang tahun 1 Mei 49 itu terjadinya agresi militer Belanda kedua, dan di situ memang sudah tertulis ada beberapa. Ada teori lagi, Pak, bahwa itu kan ada jalan yang dari Banyu Biru, kan gitu, sebaran pasukan itu kan. Makanya ngapain sih dia dari gerabak itu? Kita pikir berarti dia kan nyegaknya ke arah larangan sana kan gitu. Saya pikir gerabak ini menjadi markas komando. Kayak semacam markas. Iya, kayak semacam apa yang kemarin diteaterkan oleh teman-teman yang iya. Mana itu? Yang di sini. Nah, itu kan ada makam juga di atas. Itu juga pencegatan tentara Inggris yang di situ. Jadi artinya adalah Mayor Sumpeno dengan beberapa anggotanya memang mencegat pasukan Inggris itu di sini, di wilayah sini, di jalan. Yang menarik sebentar, sebelum jauh-jauh, beliau ini tidak gugur di gerabak kan? Bukan gugur di gerabak. Ini kan penting karena ini tentang peristiwa di Cokro. Jadi di Cokro itu kenapa ada tugunya? Nah, ini detail Mas ini Mas. Ono pembunuhan nganu lah diserbu oleh Belanda yang meninggal berapa ini ada nih. Jadi nek Magelang ono rapor kecil iki ono gitu. Wah, ini komplit nih nama-nama yang meninggal. Ini kayaknya perlu ditinggal. Nih, di foto aja nanti. Ya. Ini termasuk pendirian apa ini? Tugu Pahlawan di Cokro Gerabak ada ini. Ini. Jadi termasuk, disebutkan di sini. Tugu Pahlawan pemerintah daerah militer Magelang yang berada di Cokro yang didirikan tahun 49 dari kayu. Dari kayu sebab rusak oleh inisiatif saudara Sutarnyo dan saudara Marjanadi Wedono Gerabak. Lalu dibentuk suatu panitia pembangunan Tugu Pahlawan tersebut dan berhasil dibangun pada tanggal 17 Juli 65. Dan akan semula akan diresmikan oleh saudara Sumpeno Pangdam. Aman nih. Termasuk di bawah ini ada Kecamatan Piringan, Secang ini. Secang, terus ini Puncak. Ini dan seterusnya. Berarti aman nih Mas Wis. Oke, berarti aman, Mas Agung. Siap bikin teatrikal enggak ini kira-kira? Kawedanan dan lain sebagainya, kabupaten lah pembentukan tata negara ya. Ya, secara mungkin misalnya Jawa Tengah itu tahun berapa, terus ini ternyata baru. Kalau menurut istilahnya
lebih lama lagi itu sadarnya belum ada. Kita akan merujuk kemana? Ini bingung. Jadi artinya satu pertanyaan. Oke. Itu Ke ada siapa? pertanyaan seperti itu. Wah, ini memang harus kita segera catat. Sebenarnya buktinya yang bisa dipertanggungjawabkan Saya seperti itu ya. pernah baca ini tentang baru di komen, salah satu komen di Media sosial juga. bukan di Facebook, media sosial Facebook atau Oke. itu nopo tentang distrik ya. Oke. Itu distrik kan berbeda tentang grab. Kapan sih mau Ah, ah. tanya grab? Penanggalan. Penanggalan itu kan juga masih nopo baru. Simpang siur. Simpang siur. Ini ada salah satu tulisan di komen. Saya siapa nama yang komen ini ada tulisan bahwasanya ini sebentar bahwa distrik Grabak, distrik sebagai pada tahun 1897 distrik Ngasinan terdiri dari Onderstreek, Grabak, Ketawang, Kucang dan Ngabak. Ini sebagai perdananya adalah Raden Suryo Diplodjo pada tanggal 1 Agustus 1901 ini berubah dari distrik Ngasinan berubah menjadi distrik. Mungkin kita meninggal semua ini belum juga ada gitu loh. Beda dengan Magelang mungkin yang memang kepentingannya besar gitu Pak Majid ya. Tapi kalau Grabak ini tidak kita kejar dari bawah ataupun dari kita sendiri, kok saya pikir mustahil juga. Setuju gak Mas Kades kayak gitu? Artinya kan enggak, kalau gini, memutuskan sebuah kesimpulan sejarah harus ada latar belakangnya, akademisi dan bla 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 ataupun lembaga. Tapi kalau tidak ada yang mendorong dari diri kita sendiri, ya saya pikir sulit. Apa ya? Salut juga ini dengan teman-teman Mas Agung dan kawan-kawan untuk Grabak Chronicle ini, karena kalau tadi dilihat bahwa untuk materi kontennya itu sebenarnya sudah banyak gitu ya kan. Beda dengan teman-teman lain nih yang mungkin bikin channel-channel tertentu yang tadi saya bilang tadi, itu kontennya itu pasti akan harus mencari gitu loh Mas. Nah sedangkan untuk Grabak Chronicle ini saya pikir sudah padat gitu, tinggal cara mengemas ya kan, delivery ke netizennya seperti apa, dan tadi kebanggaan tadi yang disampaikan Pak Gub tadi tidak sekedar kebanggaan yang semu bahwa kita tua gitu, tua tok tapi nggak ada value-nya kan, nggak ada isinya. Ya. Value itu dalam artian tabungan kita ke anak cucu kita gitu loh. Benar. Saya begitu. Karena memang arsipnya kosong, kita isi dari sekarang. Ya, dan arsip itu tadi, arsip itu adalah kalau sekarang medianya ya digital itu ya. Tadi kita sebenarnya sudah diskusi di situ di pojokan itu ya. Belum mulai, gue bilang nanti lah diskusinya di sana gitu. Mas Wawan sudah diskusi tentang bagaimana media sosial terutama TikTok ya, Instagram dan sebagainya itu sekarang ya sudah mau nggak mau jadi satu-satunya gitu, dan itu akan dipandang sebagai salah satu yang mungkin 90% adalah kebenaran. Mas Agung, ada Chinese scam itu sesuatu yang menarik juga. Kalau di sini kok ada istilah pecinan, itu pasti bukan tutur yang tanpa dasar. Nah, salah satunya adalah di sini ada bom, mungkin sekitar 10 hektar sekarang masih. Nanti ada saudara yang orang untuk dikubur di kono, hubungi saya, bebas. Gitu. Dan kebetulan saya juga bapak masih tam juga, jadi keturunan juga, dan kami punya kuburan keluarga 5.000 meter yang tapi sekarang sudah tidak bisa dilalui jalannya karena menyempit. Gitu. Jadi dengan data-data itu mungkin nanti sama Pak Kades bisa dibuka bukunya, apakah di situ itu tersebut apa gitu. Bom Siroto itu gitu. Pekuburan Ngasinan yang tersebut di artikelnya Pak Johannes Widodo itu ya, tertulis bom Ngasinan ya, tapi kita menyebutnya bom Siroto gitu. Jadi kalau bom sebesar itu ya tadi pasti Chinese scam-nya besar. Kalau Chinese scam-nya besar berarti perdagangan di sini luar biasa. Berani pulang lagi maka ditempati oleh pribumi-pribumi. Nah, itu. Jadi apakah 42 atau 49 belum tahu. Kalau di beberapa artikel itu di tahun 60-an ya Pak ya.
60-an ya, 60-an itu kan terus beberapa Chinese yang ada di sini terus kembali ke ini, ke Chinese. Jadi di sana juga ada penampungan juga itu saya lihat di beberapa ini tahun 60-an. Ya. Masa 65 itu. Ya, 60 65. Ya. Jadi itu makanya tadi Mas Agung menyebut juga bahwa banyak keluarga yang lari itu memang ada sebagian ke Ambarawa, ada sebagian kembali ke Muntila, gitu. Jadi memang kalau dulu kan pasti ini dari mana? Bali Neneng Ambarawa kemungkinan dulu juga asal usul mereka dari Ambarawa, gitu. Jadi seperti itu. Jadi runtut sejarah saya tertarik itu karena apa? Itu akan menunjukkan siapa kita, mental kita itu seperti apa. Kalau sekarang di gebur-geburan Iran menang karena siapa? Karena memang dari dulu itu memang senengnya perang. Ono sing ngalahke rong tau kalah, gitu. Babilonia itu ambruk ya sing nyerang sapa? Ya sing nyerang Syria itu Iran itu. Memang itu petarung luar biasa. Jadi kalau kita itu tahu siapa kita juga akan muncul mental kita, mental pejuang, mental pedagang, dan itu yang akan menguatkan kita, yang itu harus diturunkan ke anak-anak kita untuk menjadi penyemangat, untuk menjadi api mengembangkan Gerabak itu jadi seperti apa. Kalau dulu disebutkan bahwa Gerabak itu daerah yang istimewa, ya mungkin ke depan akan jadi daerah yang istimewa. Ngerokok mbako ditaleni nomor, terus bapak saya ngerokok dan bapak saya bercerita iki ngene gitu. Jadi Tester gitu ya? Tester. QC. Kalau orang lama, saya ketemu orang lama terus saya orang ini siapa kowe Edi gitu. Aku putune Basik. Nah, itu wah, ceritanya Langsung identik ya? langsung ada identiknya ya, langsung mereka cerita. Nyambung. Putune Basik, wah yo mbako kan ora tuku ning kono ngene dan sebagainya. Nah, itu yang menjadikan saya semakin terpatik bahwa ternyata saya punya garis yang ini dan saya harus meneruskan seperti itu. Nah, mungkin kemudian sampai era sebelum kemerdekaan Wonogoro, kemudian menjelang kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Nah, saya sendiri ingin memperjelas lagi kepada rekan-rekan yang sekarang datang bahwa kebutuhan yang lebih real, saya itu kan membutuhkan beberapa dokumentasi yang ada, baik itu kalau bisa sebelum kemerdekaan atau setelah itu. Walaupun saya bisa dapatkan juga dari dokumentasi perpustakaan yang Leiden Belanda itu, dan juga nanti dari beberapa makam kota tua mungkin seperti yang terpampang di sana, dan ada beberapa yang saya bisa memberikan contoh. Kemungkinan nanti dari rekan-rekan yang tinggal di Gerabak, entah itu dari leluhurnya atau siapa ada informasi kurang lebih misalnya seperti ini, saya akan contohkan sarana transportasi yang biasa, tapi lazim ya. Baik, jadi ini tertera karena ada hubungannya dengan dokumentasi yang kami ada beserta propertinya. Jadi di sana terpampang ada piala-piala kejuaraan waktu itu ikut pacuan di Surakarta, dan ini masih ada tertera di sini pacuan kuda Surakarta tahun 1961, 62, ada yang tahun 60, dan sebenarnya piala trofi kayak gini kita ada banyak. Saya hanya membawa kuda itu menjadi penanda status sosial. Jadi priayi Jawa atau pejabat pribumi yang bekerja pada pemerintahan Belanda itu memelihara kuda-kuda bagus layaknya barang mewah yang bisa untuk pacuan misalnya. Dan salah satu bukti bahwa Bupati keempat Magelang RAA Danu Sugondo diketahui mengoleksi beberapa kuda bagus. Dia sering menemani pejabat Belanda yang berkunjung ke Magelang berkuda hingga ke Gerabak dan Bandungan. Itu ada sumbernya. Pasti nanti ada hubungannya dengan nanti akan mempresentasikan dokumen visual untuk
pameran Gerabak Komika ke depan. Dan berikutnya ini mungkin agak ke depan karena gambarnya. Sebenarnya saya mendapatkan foto waktu beliau umur 19 tahun itu ada fotonya. Cuma karena kacanya berat saya nggak bawa, dan dokumen-dokumen yang lain beserta keluarganya dan perjalanan beliau di Indonesia itu ada semua fotonya.